Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwafillah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini seperti biasa kita berkumpul di masjid kita ini dalam rangka menepati apa yang sudah kita sepakati, yaitu ta'lim ba'da maghrib, ya. Dan alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan kembali membahas kitab ini, yaitu Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin rahimahullah, yang kemarin kita sempat istirahat. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan hadis yang ke-20, ya. Hadis yang ke-20. Kita bacakan hadisnya. Hadis ini dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala wa tis'ina nafsan." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di zaman sebelum kalian, jadi di zaman sebelum sahabat ini. Jadi ini kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang pernah terjadi di zaman sebelum zamannya para sahabat, ya. Jadi di zaman sebelum kalian, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Jadi laki-laki ini sudah membunuh sekian banyak orang, sampai 99 orang dibunuh oleh laki-laki ini. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Maka laki-laki ini dia ingin bertaubat dari dosanya membunuh 99 orang ini, ya. Lalu dia bertanya kepada orang-orang, siapakah yang memiliki pengetahuan tentang masalah ini, khususnya masalah agama. Siapakah yang memiliki pengetahuan dalam masalah agama ini? Faduna ala rahib. Maka orang-orang menunjukkan laki-laki ini kepada seorang rahib, agar laki-laki yang dia sudah membunuh 99 jiwa ini dan ingin bertaubat untuk pergi ke seorang rahib, yaitu pendeta, ya. Artinya rahib ini, karena ini zaman terjadi di zaman Rasulullah, ya, berarti ada masih agama Nasrani, ya. Islam belum datang, artinya Nabi Muhammad SAW belum diutus. Nah, maka orang-orang pada saat itu menunjukkan kepada laki-laki yang ingin bertaubat ini agar dia mendatangi seorang rahib. Dia berkonsultasi dengan rahib ini, dia bertanya kepadanya tentang masalah ini. Fa'atahu,
Maka laki-laki yang ingin bertaubat, yang sudah membunuh 99 orang ini, mendatangi rahib yang ditunjuki oleh orang-orang ini. Dia mendatangi rahib ini, faqala, maka dia berkata kepada rahib ini, innahu qatala tis'ah wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Dia mengakui dosanya, dia berkata kepada rahib, ya rahib, sesungguhnya saya ini sudah membunuh 99 jiwa, 99 orang saya sudah membunuhnya. Apakah masih terbuka pintu taubat untuk saya? Ya, laki-laki ini bertanya kepada rahib, kepada pendeta tadi. Ya, jadi mereka ini orang-orang Nasrani ya. Dia bertanya kepada pendeta ini. Ya, faqal, maka pendeta ini menjawab, la, tidak ada taubat. Taubatmu tidak diterima. Ya, jadi kata rahib ini, taubatmu tidak diterima. Faqatalahu fakammala bihi mi'ata. Maka laki-laki yang membunuh 99 jiwa ini yang ingin bertaubat tadi, ketika bertanya kepada rahib apakah masih terbuka pintu taubat untuknya, ternyata rahib ini menjawab tidak ada pintu taubat untukmu. Maka dia membunuh rahib ini. Sempurnalah dia membunuh berapa? 100 nyawa. Ya, sudah genap 100 nyawa. Tadi hanya 99, tapi karena dia mendatangi rahib dan rahib ini mengatakan tidak ada taubat bagimu, ya, maka dia membunuh rahib ini, sempurnalah dia membunuh sebanyak 100 jiwa. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu dia pergi lagi, laki-laki yang membunuh 99 orang ini, lalu dia membunuh lagi seorang rahib ini jadi 100 orang. Dia keluar lagi mendatangi orang-orang. Dia bertanya kepada orang-orang, adakah orang yang lebih pandai ya dari rahib tadi yang dimaksud? Ya, dia bertanya kepada orang-orang. Lalu fadulla ala rajulin alim. Maka orang-orang menunjuki pada orang yang kedua, yaitu orang yang berilmu, alim, seorang ulama ya. Jadi beda, tadi rahib, sekarang ulama yang ditunjuk. Ya. Faqal, lalu dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min at-taubah. Dia bertanya lagi, ya. Dia bertanya lagi, saya sudah membunuh, ya. Dia mendatangi orang alim ini, laki-laki yang ingin bertaubat ini, dia mendatangi alim ini, dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya ini masih terima pintu taubat untuk saya? Masihkah taubat untuk saya, pintu taubat untuk saya dari Allah itu masih terbuka apa tidak? Faqal na'am. Maka orang berilmu tadi, orang alim tadi menjawab iya. Ya. Jadi masih ada pintu taubat. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapakah yang menghalangi antaramu dengan taubatmu? Tidak ada. Ya, kata orang alim ini. Ya. Tidak ada yang menghalangimu antaramu dirimu dengan taubat. Maka seorang alim ini dia memberi nasihat kepada laki-laki yang membunuh ini, pembunuh yang ingin bertaubat ini. Dia memberi nasihat karena dia ingin bertaubat, lalu orang alim ini memberi nasihat kepada laki-laki ini. Intalib ila ardi kada wa kada. Berangkatlah kamu ke negeri ini dan ini. Jadi dia mensifati satu negeri. Jadi orang alim ini, orang yang berilmu itu, dia mengisyaratkan kepada laki-laki ini agar dia berhijrah ke negeri yang dimaksud. Fa inna biha unasan ya'budun Allah Ta'ala. Karena di negeri itu orang-orang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, fa'budullaha ma'ahum. Maka pergilah ke negeri itu dan beribadahlah bersama mereka. Ya, jadi disuruh hijrah, tinggalkan negerimu, ya, pergilah ke negeri yang di sana banyak orang yang beribadah dan beribadahlah bersama mereka. Wala tarji' ilal ardik. Dan jangan sekali-kali kamu kembali ke negerimu itu, negerimu yang buruk itu. Fa innaha ardussu. Karena sesungguhnya tempat kamu tinggal itu adalah tempat yang buruk. Negeri yang kamu tinggal itu, yang kamu membunuh 100 jiwa di dalamnya, itu adalah negeri yang buruk. Jangan sekali-kali kamu kembali ke sana. Lalu dalam hadis ini dilanjutkan, fantalaq wa hatta idza nasafa at-tariq atahul maut. Lalu laki-laki ini pergi untuk berhijrah tadi. Dia ingin bertaubat dari membunuh orang. Dia berhijrah ke tempat yang ditunjuki oleh orang alim tadi, seorang ulama tadi. Ya, tapi masya Allah, atas kehendak Allah, qadarullah, di tengah perjalanan dia meninggal. Ya, di tengah perjalanan ketika dia ingin bertaubat dan menuju negeri hijrah itu dia meninggal. Atahul maut.
fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Lalu datanglah dua malaikat yang ingin mencabut nyawanya, yang menaikkan ruhnya ke langit. Ya, dua malaikat ini adalah malaikat rahmah dan malaikat adab. Jadi keduanya berselisih. Ya, keduanya berselisih tentang laki-laki pembunuh yang mati di tengah jalan ini. Antara malaikat adab dan malaikat rahmah berselisih. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah berkata kepada malaikat adab, jaa ta'iban, ya, muqabilan biqalbi ila Allah taala. Dia ini datang bertaubat, ya, dia datang dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini bagian saya, kata malaikat rahmat, ini bagian saya, ruhnya ini saya yang mengangkatnya ke langit, ya, karena dia adalah orang yang bertaubat, kata malaikat rahmat. Wa qalat malaikatul adab, malaikat adab membantah. Jadi keduanya saling berselisih. Malaikat adab membantah, innahu lam ya'mal khairun qattun. Tidak, dia belum berbuat amal kebaikan sedikit pun, ya kan? Dia baru mau bertaubat, dia baru niat bertaubat, tapi dia belum melakukan amal yang baik sedikit pun, ya. Maka dia bagianku, kata malaikat adab. Dia bagianku, kata malaikat adab. Fa'atahum malakun fi suratin adamin faja'alahu bainahum ay hakaman. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, ya, yang diserupakan dengan manusia. Jadi ketika dua malaikat ini berselisih antara malaikat adab dan malaikat rahmah, Allah mengutus satu malaikat lagi dalam rupa manusia, ya. Dan malaikat ini memberi nasihat kepada dua malaikat ini, ya. Memberi dua nasihat, artinya dia sebagai hakim di antara kedua malaikat ini. Kisu ma bainal ardaini. Malaikat yang menyerupai manusia ini, dia memerintahkan kepada kedua malaikat adab dan malaikat rahmat ini untuk ukurlah jarak di antara tempat dia berhijrah dengan tempat yang dia akan tuju nanti. Ya, dari tempat ukur dari jarak ini, ya, dari jarak tempat dia meninggal, ya, satu ke tempat dia negerinya yang buruk tadi, tempat dia membunuh, yang satu lagi tempat dia ingin tuju untuk berhijrah tadi. Ukurlah jarak keduanya, kata malaikat ini yang menjadi penengah. Kisuma bainal ardaini fa ila ayati ma kana adana fa huwa lahu. Maka siapa jarak yang lebih dekat itu, maka itulah bagian dia, ya. Itulah yang dia dapatkan, ya. Itulah yang dia dapatkan, ya. Faqasu, maka malaikat ini mengukur jarak di antara jarak keduanya. Fawajaduhu adana ilal ardil lati arada. Maka kedua malaikat ini mendapati bahwasanya orang ini mati, ya, jaraknya lebih dekat kepada negeri yang ingin dia hijrah tadi, ya. Jadi jaraknya agak dekat dengan negeri yang dia hijrah tadi, tapi sedikit saja, ya. Faqabatu malaikatur rahmah. Akhirnya apa? Malaikat rahmat ini menang dan mengangkat ruh laki-laki yang bertaubat tadi, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwasanya jaraknya itu, kalau hadis tadi tidak menyebut jarak, dalam riwayat yang lain jaraknya hanya sejengkal, masya Allah, hanya sejengkal, ya, dari tempat yang ingin berhijrah tadi dengan tempat yang dia tuju tadi, hanya sejengkal saja, lebih dekat. Dalam riwayat yang lain pula di sini disebutkan bahwasanya, riwayat yang sahih juga bahwasanya, ya, Allah memerintahkan negeri yang tempat dia hijrah tadi untuk mendekat, ya, padahal negerinya jauh, tapi Allah memerintahkan bumi itu untuk mendekat ke tempat negerinya hijrah, ya. Akhirnya selisih hanya dalam satu jengkal saja. Jadi inilah hadis, jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentang bagaimana seorang laki-laki di zaman sebelum Nabi SAW, dia telah membunuh 99 nyawa. Begitu banyak orang yang dia bunuh, masya Allah, ya. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia ternyata sadar bahwa itu adalah dosa besar dan dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pembahasan dalam bab ini, yaitu bab taubat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dan di sini banyak sekali pelajaran sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu sebagaimanapun besarnya dosa seseorang,
ya, bagaimanapun besarnya dosa seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Maka di sini seorang yang membunuh 99 jiwa yang dia lengkapi menjadi 100, genap menjadi 100, karena ketika dia mendatangi seorang rahib, seorang pendeta ahli ibadah, seorang abid tadi, ternyata seorang abid ini mengatakan tidak ada pintu taubat. Kenapa demikian? Fasta'adzamu rahib, ya, hadad dzunub. Karena apa? Karena rahib pendeta ini kaget, kok ada orang yang bunuh 99 orang, begitu banyak yang dibunuh, begitu maksudnya. Jadi rahib ini istilahnya hanya sibuk beribadah saja, rumah gereja, bahkan gereja terus ya, rumah jarang ya. Saking sibuk beribadah, ternyata dia tidak tahu keadaan sekitarnya. Ternyata ada orang yang bermaksiat sebanyak itu, yaitu membunuh 99 nyawa, Masya Allah. Akhirnya rahib ini kaget, karena orang kan hanya beribadah, dia bukan ahli ilmi. Maka di sini ada perbedaan antara orang ahli ibadah dan ahli ilmu. Ya, lebih utama ahli ilmu daripada ahli ibadah. Ya, bagaimanapun kuat ibadah seseorang, tapi ilmunya nol, maka tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada bab-bab sebelumnya, pada hadis-hadis sebelumnya kita sudah jelaskan. Ya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu lebih tinggi dibanding derajat orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ya, ahli ibadah luar biasa, tapi Masya Allah tidak memahami masalah din. Ini hati-hati. Makanya para ulama, termasuk salah satunya kalau tidak salah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, ya, tidurnya ahli ilmu, ya, tidurnya orang berilmu, para ulama itu lebih ditakuti syaitan, asyaddu minasyaitan min alfi abidin. Ya. Jadi satu orang ahli ilmu itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Ya. Kalau ada 1000 ahli ibadah, ya, entah itu ahli ibadahnya ini ibadah saumnya, ibadah tahajudnya, ibadah-ibadah yang lain, dia sangat ahli, maksudnya dia tekun dalam masalah ibadah tapi tidak punya ilmu, maka lebih unggul orang yang berilmu. Makanya ulama mengatakan, ya, satu ahli ilmu, ulama, orang yang mengerti ilmu, itu setan lebih takut dibanding 1000 orang ahli ibadah. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang beribadah itu penuh dengan bid'ah. Dia melakukan ibadah tanpa dasar ilmu, akhirnya apa? Dia beribadah penuh dengan bid'ah. Sebaliknya orang yang berilmu, sekalipun dia sedikit ibadahnya, tapi dia beribadah dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ada ulama lain mengatakan tidurnya ahli ilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada sholatnya ahli ibadah. Ya. Jadi tidurnya saja ditakuti oleh syaitan daripada sholatnya ahli ibadah. Saking keutamaan yang besar. Ya. Umar bin Khattab, kira-kira salah satu setan takut kepada Umar itu kira-kira kenapa? Ya, karena Umar ini adalah di antara orang-orang yang berilmu di antara kalangan para sahabat. Ya, ya. Setan itu kalau ketemu Umar, Masya Allah, ketemu di gang, misalkan di depan masjid kita ini, ada setan datang dari sebelah sana, dari kanan, Umar datang sebelah kiri, itu setan cari jalan lain, Pak, muter. Aduh, ada Umar ini, muter jalannya. Cari jalan lain, kenapa? Takut kepada Umar. Salah satunya kenapa? Umar itu orang yang memiliki ilmu, dia memiliki paham terhadap din ini, sampai-sampai Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya aku pernah bermimpi, ya, aku bermimpi minum susu, kata Nabi SAW di hadapan para sahabat. Dan ini pujian Rasulullah terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hadapan sahabat yang lain. Saya pernah mimpi minum susu, kata Rasulullah. Ya. Lalu susu itu saya tidak habiskan, kata Nabi. Separuh gelas saya berikan kepada Umar. Ini mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah itu bukan mimpi kita, mimpi seperti kita. Kalau mimpi Rasulullah SAW itu adalah apa? Adalah wahyu dari Allah. Jadi ketika beliau minum susu, separuhnya diberi kepada Umar. Susu itu diberikan separuh kepada Umar. Akhirnya sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, apa maksud mimpi itu? Anda takwilkan apa susu itu? Kata para sahabat. Nabi mengatakan al-ilmu, kata Rasulullah SAW. Ya, ilmu. Jadi Rasulullah minum susu ini luar biasa. Ini keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini,
Ya, jadi orang yang memiliki ilmu dibanding orang yang beribadah tanpa ilmu, ahli ibadah dia tidak memiliki ilmu, orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Di sini contohnya. Jadi seorang rahib ini dia salah berfatwa, ya. Dia salah berfatwa, dia tidak berfatwa bukan berdasarkan ilmu, karena memang dia bukan ahli ilmu. Dia berfatwa tidak ada taubat bagi dosa membunuh, maka dia dibunuhlah oleh si pembunuh ini. Jadi 100 orang. Saya jadi teringat kisah juga Bani Israel juga, yaitu seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini, ya, Masya Allah, dia ibadahnya sangat kuat sekali, sampai digambarkan setiap malam itu tidak pernah alpa bangun sholat tahajud. Setiap malam tidak pernah alpa sholat tahajudnya. Sampai suatu ketika, jemaah sekalian, suatu ketika dia bangun ingin melaksanakan sholat malam. Ingat, ahli ibadah, bukan ahli ilmu, bukan ulama, tapi ahli ibadah. Dia bangun tengah malam ingin melakukan kebiasaannya untuk sholat tahajud. Akhirnya apa? Tanpa sengaja ketika dia ingin berangkat ke tempat berwudu, dia menginjak seekor tikus. Qadarullah, tikusnya mati. Ya, qadarullah, tikusnya mati. Nah, ketika tikus ini mati, dia bingung, ini mau diapain tikus ini? Dia sangat merasa berdosa, Masya Allah. Dia beristighfar banyak-banyak, dia merasa berdosa sekali. Dia tidak sengaja menginjak tikus sampai mati. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan bangkai tikus. Ya, ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Akhirnya apa? Dia mengambil sikap. Dia mengambil sikap, dia kalungkan, ya, dia kalungkan tikus itu di lehernya. Karena dia merasa berdosa. Dia itu maksudnya untuk menebus dosa, untuk menebus dosa. Ya, padahal kita kubur sudah selesai urusan. Ya, karena tidak tahu ilmu. Akhirnya dia kalungkan, dia sholat dengan itu, dia tidur dengan itu, makannya dengan itu, puasanya dengan itu. Ya, bayangkan bau bangkai itu luar biasa, tapi dia tidak rasakan karena saking takutnya kepada Allah, tidak dia rasakan bau bangkai tikus padahal dikalungkan di lehernya. Tapi apa? Dia tidak tahu bagaimana bersikap dengan bangkai itu. Akhirnya apa? Lama-kelamaan ada majelis seperti yang kita lakukan ini. Jadi ahli ibadah itu akhirnya mau juga datang ke majelis. Dia jarang datang ke majelis. Akhirnya dia mau juga. Dia datang ke majelis, dia duduk. Akhirnya apa? Ketika ceramah sang ulama yang di depan, ada syekh yang ceramah, orang-orang tiba-tiba menengok ke belakang sambil menutup hidung. Ya, ini sepertinya ada bau bangkai ini kata orang-orang. Akhirnya ceramah selesai, berhenti. Orang bubar. Kenapa? Oh, ternyata ada si ahli ibadah tadi datang, dia ikut pengajian dengan bangkai tikus di leher. Akhirnya bertanya ulamanya, kenapa engkau melakukan demikian? Sesungguhnya saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya bingung dan saya merasa sangat berdosa. Ya, maka diperintahkan buang bangkai tikus itu. Sholatmu selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada bangkai, kamu mengalungkan bangkai itu. Iya, ada najisnya. Jadi ini pelajaran. Jadi bagaimana seorang ini mendatangi seorang rohib dan ternyata rohib ini salah berfatwa, kenapa? Tidak memiliki ilmu di dalamnya. Dia kaget bahkan kok ada orang yang melakukan dosa sebesar ini, yaitu membunuh 99 orang. Akhirnya dia jadi korban juga ternyata. Akhirnya dia jadi korban pembunuhan juga. Lalu kebalikannya, yaitu dia mendatangi orang ini, datang lagi kepada seorang ulama, seorang yang berilmu. Akhirnya apa? Dia mengatakan, orang ini mengatakan, tidak ada yang menghalangi denganmu dengan taubat, maka bertaubatlah orang ini, ya. Dan diperintahkan pergi ke negeri, di mana negeri di sana banyak orang yang beribadah. Ya, ini salah satu gambaran juga bahwasanya lingkungan itu adalah mempengaruhi bagaimana keadaan seorang. Ya, bagaimana keadaan seorang itu akan sedikit banyak akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebagaimana ini seorang ulama ini menasihatkan, kalau engkau ingin bertaubat dari dosa membunuh, tinggalkan negerimu, pergi ke negeri, suatu negeri yang di sana orang-orang sibuk beribadah, dan beribadahlah bersama mereka. Beribadahlah bersama mereka. Ya, bagaimana, Masya Allah, kita lihat lingkungan kita sekarang. Ya, bagaimanapun kuatnya kita mengajarkan hafalan kepada anak-anak kita, ya kan? Ya, dipacu dengan disuruh menghafal Al-Quran, ya, disuruh belajar, ya, dipahamkan dengan agama. Tapi sedikit banyak dia akan terpengaruh dengan lingkungan. Berbeda ketika lingkungan itu semuanya baik, ya, maka akan baik, ya, akan baik pula generasi-generasi dan manusia yang ada di dalamnya. Maka jangan heran kita juga ketika mendidik anak, ya, jangan heran, ya, jangan terlalu keras terhadap anak-anak ketika mendidik, karena memang lingkungan kita selama
seperti ini. Beda dengan zaman dulu umpama ya, zaman dulu Imam Syafi'i rahimahullah taala ya sekali mendengar langsung hafal. Itu memang lingkungannya yang luar biasa mendukung. Jadi tidak seperti sekarang. Dulu belum ada Doraemon, belum ada apa namanya film-film karton ya, jadi tidak terpengaruh. Sekarang masya Allah, anak-anak kita suruh hafal Quran, tapi hafal film juga dihafal. Karena apa? Tadi lingkungan. Jangankan filmnya Pak, ya iklan-iklannya itu semua dihafal ya kan? Nah ini ketawa semua nih, ini pengalaman. Iklan-iklannya saja dihafal ya kan? Jangankan filmnya. Nah seperti itu ya. Jadi ini artinya butuh kerja keras kita yang hidup di zaman sekarang ini untuk generasi kita, karena memang lingkungan tidak sebagaimana lingkungan orang-orang yang terdahulu. Nah ikhwatilah jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Jadi ini kejadiannya, akhirnya dia pergi berhijrah dan qadarullah mati di tengah jalan. Di tengah jalan meninggal. Akhirnya dua malaikat tadi berselisih. Ya, berselisih apakah malaikat rahmat yang mengangkat ruhnya ke langit ataukah malaikat azab yang mengambil ruhnya untuk menyiksanya. Ya, jadi kedua malaikat ini juga menjadi dalil sebagaimana disebutkan oleh Syekh Tamin bahwasanya orang yang mati dalam keadaan beriman, orang yang berbakti lebih-lebih dalam keadaan husnul khatimah, maka dia ruhnya akan dijemput dan dicabut oleh malaikat rahmah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang dimatikan ke dalam husnul khatimah dan ruh kita diambil ya, diangkat ke langit oleh malaikat rahmah. Ya. Sebaliknya orang yang mati dalam maksiat, orang yang mati dalam kubangan maksiat, dia mati sedang berbuat maksiat, tidak sempat bertaubat dari maksiatnya, bahkan mati dalam kekafiran. Dalam dalil ini sudah jelas bagi kita bahwa yang mengangkat ruhnya itu adalah, yang menjemput ruhnya adalah malaikatul azab. Jadi siap-siap diazab oleh malaikat. Jadi ini dalil sebagaimana disebutkan oleh Syekh Tamin rahimahullah taala. Jadi ada dua malaikat nanti ya yang akan mengambil ruh seseorang. Sekali lagi, apabila seorang itu dia mati dalam keadaan kafir, ya lebih-lebih mati dalam keadaan maksiat, maka ruhnya akan diambil oleh malaikat azab. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Sebaliknya, orang mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka ruhnya dijemput, akan diambil, akan dicabut oleh malaikat rahmah. Nah, di sini juga ada pelajaran yang sangat besar, bahwasanya dosa sebesar apapun dosa itu, sebagaimana disebutkan oleh beliau, sebesar apapun dosa itu Allah akan menerima taubat kita. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Ini kunci. Ya. Kita tahu ini 99 nyawa, bahkan genap 100 nyawa yang dihabisi oleh pria ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Jadi tidak boleh kita ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar akan dosa kita merasa putus asa dan tidak mau kembali bertaubat, justru malah melakukan kemaksiatan yang lebih dari apa yang kita lakukan. Tidak boleh seperti itu. Dan ini pelajaran yang besar. Ya, bahkan 99 nyawa, ya, 100 nyawa seorang pembunuh, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Insyaallah. Dan di sini ada sedikit perbedaan ya di antara kalangan para ulama. Para ulama, mayoritas ulama mazhab itu mengatakan dosa membunuh itu diterima oleh Allah taubatnya. Ya, salah satu dalilnya hadis ini. Orang ini sudah banyak membunuh nyawa, 100 nyawa, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Ini hadisnya. Ada juga dalam ayat surat An-Nisa, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai dalil bahwa dosa membunuh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dosa syirik, tidak menerima tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Jadi ini ayat yang menjadikan penguat daripada hadis ini, bahwa dosa membunuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala diterima taubatnya. Ya. Hanya saja di sini ada yang menyelisih pendapat ini, sebagaimana yang dulu saya sebutkan, ada sudah
beberapa bulan yang lalu pada pertemuan yang lalu bahwasanya Abdullah bin Abbas menyelisih pendapat ini. Abdullah bin Abbas mengatakan dosa membunuh itu tidak diampuni oleh Allah. Ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang sahabat ahli tafsir berpendapat seperti itu bahwasanya dosa membunuh tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 93. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dalam ayat ini ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Nah, di sini ada khalidan fiha. Ada kalimat kekal di dalamnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, orang yang membunuh tidak diampuni dosanya berdasarkan ayat ini. Ya. Ya, khalidan fiha. Jadi dia kekal selama-lamanya. Tapi ini menyelisih pendapat jumhur. Yang benar adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa dosa apapun besar dosa itu, bahkan membunuh sekalipun, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah mengampuni semua dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, ada sedikit mungkin penegasan di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bisa jadi Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berpendapat bahwasanya seorang yang membunuh itu tidak diterima taubatnya itu dari sisi orang yang dibunuh. Jadi bukan taubatnya dengan Allah, ya. Kita sebutkan kemarin ya. Ya, dosa itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan hak Allah, ada yang berkaitan dengan hak hamba. Nah, dosa membunuh berkaitan dengan dua-duanya, yaitu hak Allah, yaitu mengampuni dosa ini, ya. Dan hak Allah sudah terpenuhi sebagaimana yang beliau sebutkan. Jadi Allah mengampuni semua dosa selain syirik, dan hak Allah sudah terpenuhi bagi orang yang bertaubat. Tapi yang belum terpenuhi adalah bisa jadi adalah hal maktul, hak al-maktul, orang yang dibunuh. Ya, karena dia sudah tidak bisa dimintai kerelaannya. Kalau orang sudah mati, bagaimana rela nggak ente anak bunuh, kan tidak? Maka bisa jadi pendapat beliau ini tergantung kepada hak maktul yang tadi, orang yang dibunuh. Yaitu nanti ada tetap ditegakkan timbangan untuk mereka berdua ini di hari kiamat nanti. Dengan Allah sudah selesai. Kalau dia bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat, dengan urusannya dengan Allah habis, selesai. Tidak ada lagi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan diterimanya oleh Allah taubatnya, dia dimudahkan urusannya dengan orang yang dibunuh tadi. Ya, mudah-mudahan dengan itu dia dimudahkan oleh Allah. Tapi tetap ada pengadilan. Ya, saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu dua pengadilan, ya. Dua pengadilan Allah dengan manusia, dengan hamba, dan pengadilan yang kedua adalah pengadilan manusia hamba dengan hamba yang lain, kaitan dengan darah, harta, ya, dan hak-haknya yang lain yang dirampas oleh saudaranya selama hidup. Dan tambahan dosa membunuh disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah tiga hak, yaitu hak orang yang hak keluarga yang terbunuh juga, ya. Maka di sini bila ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, maka orang yang membunuh dari setelah selesai diadili di pengadilan, ya, oleh hakim memutuskan bahwasanya memang dia bersalah, dia terbukti membunuh, maka yang membunuh ini, ya, tidak dipenjara, ya, sebagaimana kita sekarang, ya. Tapi kalau dalam hukum Islam dia diserahkan kepada ahli waris, ya, orang yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh tadi, ya, orang yang dibunuh tadi diserahkan, ya, terserah mereka apakah dia mau dikisos, itu keputusan ahli warisnya, keluarganya, apakah mau dikisos atau menerima dia, ya, denda, atau mungkin bahkan dimaafkan, ya, tidak dikisos, tidak didiam, ya, ahli keluarganya memaafkannya. Jadi seperti ini keadaan. Nah, ikhwafillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, di sini ada pelajaran yang besar bahwasanya dosa, semua dosa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Bagaimanapun besarnya dosa itu, bahkan dosa syirik sekalipun. Maksud dosa syirik yang tidak diampuni ini maksudnya orang berbuat syirik, ya, dan dia selama hidup tidak pernah sempat bertaubat, dia mati membawa kesyirikan. Ini yang dosa syirik tadi yang tidak diampuni itu. Tapi kalau orang berbuat syirik di awal, lalu dia sadar, oh ini syirik, dia kenal ini perbuatan syirik,
dia tinggalkan perbuatan syirik dan dia bertaubat, itu diterima, ya, itu diterima. Jadi bukan orang berbuat syirik, ya, lalu dia bertaubat nanti masih dihukumi oleh Allah, tidak, ya. Tapi dia ketika berbuat syirik, dia sadar perbuatannya syirik, dia bertaubat kepada Allah, dan setelah bertaubat, umpama dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Orang membunuh seperti tadi umpamanya. Tapi ini lain cerita karena dia sudah bertaubat. Ya, tapi kalau orang membunuh belum sempat bertaubat, atau orang minum minuman keras, ya, bahkan mati sedang minum umpama, atau orang sedang berzina, dia mati sedang berzina umpama, dia belum sempat bertaubat. Orang berjudi, ya, dia mati ketika berjudi umpamanya. Nah, ini orang yang seperti ini nanti di akhirat tahta masyiah Allah, ya, tahta masyiah Allah Subhanahu wa taala, itu di atas kehendak Allah. Insya'a adabahu wa insya'a ghufira lahu. Apabila Allah berkehendak, Allah mengazab. Dan apabila Allah berkehendak, Allah mengampuni dosanya. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan salah paham tentang masalah ini, ya. Jadi seperti ini. Demikian ikhwah, sudah masuk waktu Isya. Inilah yang bisa Anda sampaikan dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam hadis yang ke-20 ini. Mudah-mudahan di dalamnya kita mendapatkan manfaat yang banyak dan yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.